Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya nih yang terakhir nih ngomong nih, saya selalu dapat terakhir mulu kan. Jadi sedikit bicara soal ijazah ini. Menurut saya ini kan hal yang gampang aja buat Jokowi. Pak Jokowi, ini rakyat semua udah tahu kasus ini. Ini masalah gampang. Cuma nunjukin ijazahnya aja. Jadi Pak Jokowi nggak perlu tuh kasih tahu harus sewa-sewa pengacara mahal, harus bayar-bayar partai coklat gitu loh. Dengan duitnya kasih anak yatim piatu. Rakyat udah tahu ini sebenarnya masalah gampang. Pak Jokowi tunjukin ijazahnya selesai. Nggak selesai, orang ijazahnya nggak punya dia. Itu pertanyaan seperti itu. Pertanyaannya dia nggak punya ijazah, yang mau ditunjukkan apa? Jadi saya ini korlap ketika ke UGM dan ke Solo. Kebetulan tempat saya ada senior saya nih yang menunjuk saya sebagai korlap. Nah, dalam perjalanan itu saya mau bercerita sedikit. Kami memang terlambat kan. Datang sekitar jam 10 atau jam 11. Padahal jadwal itu jam 8 pagi, jam 8 pagi. Nah, karena ada hambatan itu ternyata saya turun ke tol, terjadi kecelakaan, mobil melintang bawa besi-besi sehingga macet hampir 5 sampai 4 jam. Nah, di situ saya turun, saya urai kemacetan. Alhamdulillah nggak lama jalan. Nah, ketika saat itu sampai sekitar jam 10, artinya kami terlambat dan bersyukur alhamdulillah di situ ada Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa yang awalnya kami tidak kenal sama sekali. Dan kami sangat berterima kasih kepada mereka. Mereka mau melibatkan dirinya sebagai peneliti untuk membongkar kebohongan kebusukan yang dilakukan Jokowi selama ini gitu loh. Nah, seharusnya mereka ini jangan dikriminalisasi dong, jangan dilaporkan. Jokowi harusnya dengan kuasa hukum berpikir jernih. Kuasa hukum ini kan berani karena kalian itu berada bersama kekuasaan Jokowi. Sekarang saya balik. Kalian berani kan seperti kami melawan Jokowi gitu loh. Nah, artinya berpikir sehatlah para kuasa hukum Jokowi. Nah, ketika dalam perjalanan menuju Solo dan Jogja itu ada senior kami mengutarakan di dalam mobil bahwa kami lebih bagus atau tidak diperbolehkan jalan untuk ke Solo dan ke UGM. Partai Coklat katanya menawarkan 350 juta supaya kami tidak berjalan ke sana. Siapa yang nawarin? Partai Coklat. Siapa? Kemarin itu adalah. Nah, dia bikin broadcast juga, dia bilang seperti itu. Artinya apa? Semua ini udah diatur gitu loh oleh pendukung-pendukung Jokowi gitu loh. 350 juta itu kan bukan duit sedikit. Kalau kita mata duitan pasti kita nggak jalan. Tapi untuk membongkar semuanya, alhamdulillah kita tekadkan diri kita jalan bergerak ke sana. Dan dari situ saya berpikir, oh berarti ini Jokowi ini bukan main sendiri nih, mereka gerakan institusi lain gitu loh. Nah, kedengar lagi isunya Pasar Pramuka. Di Pasar Pramuka, saya juga ketemu kawan saya, aktivis juga, dia cerita sama saya. Dia bilang, ini saya duga ini ya, dia bilang sama saya, Bang, yang bikin ijazah Jokowi itu namanya Eko Sulistyo. Emang kalau bisa tahu ya, saya ikut kesana kesini gitu loh. Dan pada suatu hari saya ketemu di Profesor Paiman di Polda Metro tuh, ketika melaporkan Bang Bitor ya. Saya bilang ke Paiman, Bang izin Bang, saya mau ngomong, saya dapat informasi bahwasanya yang bikin ijazah itu namanya Eko Sulistyo. Kalau abang nggak percaya, kita samperin, kita kejar ke Solo. Si Paiman tuh mukanya merah, ketakutan, mau menghindar dari saya. Nah, sebelah saya ada si Parat Abbas tuh. Nih, saya udah ngomong Parat Abbas, kita mau cari si Eko Sulistyo. Parat Abbas tinggalin saya. Nah, artinya saya menduga ini memang keterlibatan orang-orang geng Solo ini, terutama si Eko ini harus diselidiki nih. Polisi ini harus panggil nih Eko Sulistyo ini. Nanti saya panggil kalau saya ngomong sama saya, kita pertemukan. Dan satu lagi yang saya dapat informasi setelah Pak Roy Suryo itu meneliti bahwa foto itu yang di ijazah Jokowi adalah fotonya Dumatno. Ponakan saya, temannya anaknya Dumatno, dia telepon saya, Om, ini teman saya anaknya Dumatno. Dia bilang kalau itu emang foto bapaknya. Nah ini bagaimana? Polisi harus panggil nih, jangan cuma bisa
menjadikan kami terlapor tapi nggak melakukan apa-apa. Saya siap dipanggil polisi kalau memang mempertanyakan ini. Jadi harus jelas, polisi harus berada di tengah-tengah menjalankan tugasnya. Jangan mengkriminalisasi kami yang berani membongkar jasa Jokowi. Listio Sigit aja nggak berani bongkar jasa Jokowi. Polda. Ini ada anak bangsa yang mau berjuang, mau dikriminalisasi, mau ditangkap katanya puluhan orang. Kan artinya ini negara udah rusak. Jangan sampai negara ini gara-gara Jokowi semuanya rusak. Saya yakinkan. Ini tidak rezim Prabowo, ini saya yakin nggak akan terjadi penangkapan aktivis, akademisi, dan lain-lain. Jokowi jangan merusak dong, jangan mengganggu kepemimpinan Prabowo. Ini bahaya untuk kepemimpinan Prabowo kalau Jokowi mengganggu. Artinya Pak Prabowo harus segera menutup jasa ini. Walaupun Jokowi kemarin berjasa, udah lupakan, ini udah selesai masalah Pilpres. Hari ini saya yakin Prabowo ini presiden Indonesia yang baik. Jadi hal-hal kayak gitu saya yakin bisa menyelesaikan. Kalau memang Jokowi salah, ya harus dibilang salah, jangan dilindungi. Bahaya sekali negara ini melindungi orang-orang salah dilindungi. Kasihan rakyat.